Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa yang selalu melingkupi kehidupan kami dan selalu baru dari hari ke hari. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan, buatlah firman-Mu itu tertanam ke dalam kepribadian kami masing-masing, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ayat harian kita diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkabaran Injil dilakukan oleh Paulus dengan berbagai cara kepada mereka yang ditemuinya dalam perjalanan misinya setelah dari Yerusalem. Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan misinya ke beberapa kota di sekitar Asia Kecil, dan mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Asia lainnya. Kepada mereka, Paulus dan Barnabas memberitakan kisah Tuhan Yesus serta mengajarkan akan keselamatan yang diberikan kepada mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Melalui perjalanan misi ini, Paulus dan Barnabas telah membuat beberapa orang Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang menerima Tuhan Yesus ikut bersama dengan Paulus dan Barnabas dalam melakukan pekerjaan pekabaran Injil. Tetapi pekerjaan itu tidak gampang. Ternyata ada beberapa orang Yahudi yang tidak senang dengan kehadiran dan pekerjaan yang dilakukan Paulus, sehingga mereka memprovokasi orang-orang untuk menangkap bahkan melempari mereka dengan batu. Karena itu ia pergi ke kota lain di sekitar itu dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Di sekitar kota Listra, Paulus melakukan mukjizat atas seseorang yang lumpuh sehingga dapat berjalan kembali, dan ia membuat penduduk setempat melihat mereka sebagai perwujudan dewa yang mereka kenal. Dan terjadilah dialog antara mereka. Paulus mengatakan bahwa mereka bukan dewa dan mereka ingin memberitakan tentang Injil, sehingga mereka hidup kembali di dalam Allah. Allah yang diperkenalkan itu adalah Allah yang selama ini mereka kenal dan bekerja untuk mengasihi dan memberkati semua orang. Allah telah bekerja kepada semua orang dengan caranya, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Allah tidak ada. Sampai saat ini juga Allah tetap bekerja, dan itulah yang disampaikan dalam Injil. Pekerjaan Allah itu nyata di dalam diri Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu, mari kita tetap hidup bersama Allah dalam pengasihan Tuhan Yesus yang memberi kehidupan baru bagi kita. Sekian dulu ayat harian hari ini. Sampai berjumpa kembali. Please comment, like, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa yang selalu melingkupi kehidupan kami dan selalu baru dari hari ke hari. Sebentar kami akan membaca firman-Mu.